Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah TWS yang keren ya. Ini adalah Veil CC Pro 2. Ini salah satu TWS yang mungkin bisa gue rekomendasikan ke kalian kalau kalian punya budget di bawah 1,5 juta. Harga TWS ini dijual di Senin harga 1,3 jutaan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. TWS ini gue dapatkan dari Soundbeats yang ada di Tokopedia. Nggak pakai lama-lama, langsung yuk kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari TWS ini. Kita start dari desain dan build quality-nya. Ngomongin soal desain dan build quality, gue rasa gue nggak perlu bahas panjang lebar. Kalau kalian nanya ke gue suka banget dengan apa yang ditawarkan dari Veil CC Pro 2. Mulai dari build quality-nya yang berasa premium, materialnya ini berbahan kayak steel gitu ya, yang ngebuat ketika kalian pegang berasa feel-nya untuk sisi premiumnya. Untuk desainnya, gue juga suka banget karena dia mengadopsi desain minimalis dengan penggunaan yang sangat gampang. Kenapa gue bilang penggunaannya gampang? Karena sekitar 2 minggu gue menggunakan TWS ini, ternyata TWS dengan desain tanpa tutup seperti ini tuh malah jauh lebih mudah ketika gue menggunakan TWS ini. Jadi, biasanya kalau gue menggunakan TWS kan gue harus buka tutupnya, pasang TWS-nya, dan kemudian gue tutup lagi. Sedangkan untuk desain seperti ini, kalian cukup slide aja dan dia akan otomatis terkonek ke smartphone kalian. Jadi ini tuh menurut gue desain yang ternyata untuk penggunaannya pun sangat enak. Yang kedua, untuk desainnya sendiri gue suka banget ya, karena ini out of the box berbeda dengan TWS-TWS pada umumnya. Untuk layoutnya sendiri, di bagian bawah ada charging port yang pasti udah menggunakan USB Type-C. Mungkin kekurangan yang bisa gue sedikit mention adalah di absennya LED notifikasi atau penanda sisa baterai pada case-nya ini. Jadi, dengan kata lain, kalian tuh nggak tahu sisa baterai yang ada di case-nya ini terkecuali kalian konekin ke aplikasi Veil-nya. Kemudian untuk earbudnya sendiri, dari desain sekilas dia tuh mirip ya sama Veil CC series yang lain. Yang berbeda adalah untuk fittingnya, yang Pro ini menggunakan fitting in-ear. Jadi, kalau kalian pecinta in-ear, kalian wajib beli yang Pro series ya, karena untuk yang CC series yang biasa itu fittingnya half ear. Selebihnya sih untuk bagian kotaknya ini gue ngerasa dia mempunyai desain yang sama aja ya untuk bagian tangkainya. Dan yang gue suka dari sini juga adalah fittingnya. Yang awalnya gue kira fittingnya nggak nyaman dari sisi desainnya, ternyata mempunyai desain estetik seperti ini bisa bikin fittingnya pun masih berasa nyaman. Gue gunakan 2 jam, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada hal yang mengganggu di telinga gue, dan so far gue suka dengan fitting yang dihasilkan. Kemudian untuk bagian atas earbudnya ini ada LED yang menandakan status koneksi pada earbudnya ini, dan di sini juga pastinya udah menggunakan touch sensor, jadi nggak ada tombol fisik lagi, dan untuk touch sensornya berjalan mulus nggak ada masalah. Tapi karena desain yang kotak seperti ini, kalian mungkin butuh penyesuaian untuk area touch sensornya. Selebihnya sih ketika kalian udah tahu feel-nya, dia akan berjalan mulus. Mungkin awal-awal yang kalian bingung, touch sensornya ini nggak aktif secara default untuk full control ya. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan full control, misalkan seperti next or previous atau volume dan lain sebagainya, kalian wajib mengaktifkan full control mode di bagian aplikasi Veil. Jadi basicnya ini sama lah sama seperti Veil yang lainnya. Kemudian di bagian earbudnya ini juga ada sensor pemakaian ya. Jadi dengan kata lain ketika kalian menggunakan Veil CC Pro 2 ini dan ketika kalian cabut, dia akan otomatis nge-pause media yang sedang kalian gunakan, dan ketika kalian pasang lagi, dia akan otomatis nge-play media yang sedang kalian mainkan. Gue rasa itu aja kalau kita ngomongin layout. Sekarang gue akan bahas sedikit mengenai fitur dari Veil CC Pro 2. Untuk Bluetooth versinya dia menggunakan Bluetooth versi terbaru, Bluetooth versi 5.3. Kalau kalian ngomongin latency, ini adalah salah satu TWS dengan latency terbaik ya, karena kalian bisa memilih low latency mode dari video maupun dari gaming mode-nya. Untuk gaming mode, di low latency mode ini gue ngerasa di sini tuh sama bagusnya seperti TWS gaming yang pernah gue coba. Low latency di sini tuh sangat proper, apalagi kalau kalian pakai buat main game-game kompetitif. Kekurangannya di low latency di bagian game ini adalah dari sistem kestabilan koneksinya yang menurut gue agak sering putus-putus, terutama ketika gue pakai buat main real drum. Mungkin kalau lebih aman kalian tinggal set aja ke bagian low latency di video, yang dimana dia nggak seagresif seperti di gaming mode, tapi di sini masih sangat lebih stabil dan lebih aman juga ya. Dan untuk koneksinya pun, untuk latensinya gue ngerasa di sini juga udah bagus dan proper buat berbagai macam kebutuhan multimedia.
Selanjutnya yang spesial di sini juga pastinya udah mensupport codec LDAC, tapi secara default lagi-lagi codec LDAC ini belum aktif, tinggal kalian aktifkan di dalam aplikasi tersebut. Tapi ketika kalian mengaktifkan codec LDAC-nya ada beberapa fitur yang nggak bisa kalian akses seperti low latency yang barusan gue bahas, ataupun fitur-fitur seperti multi-point connection. Jadi basicnya CC Pro 2 ini udah support multi-point connection ya. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu device, kalian bisa mengkoneksikan device tersebut ke CC Pro 2 ini secara bersamaan, nggak perlu di-disconnect gitu. Tapi itu nggak bisa diakses ketika kalian mengaktifkan LDAC-nya. Apa sih kelebihan LDAC-nya? LDAC-nya ini pastinya lebih baik kalau kalian ngomongin dari sisi sound quality, terutama kalau kalian memainkan file-file yang besar seperti file-file FLAC, atau kalau kalian langganan Tidal Hi-Fi seperti kalian memainkan file Hi-Fi-nya atau masternya, dengan kalian mengaktifkan codec LDAC tersebut akan lebih maksimalkan potensi suaranya, dan yang pasti build CC Pro 2 ini juga dilengkapi dengan sertifikasi high res. Kemudian, di dalam aplikasi tersebut juga selain kalian bisa mengaktifkan berbagai macam fitur tersebut, pastinya kalian bisa memilih berbagai macam preset equalizer yang disediakan Phil, mulai dari Phil signature standarnya. Di standar tersebut kalian bisa milih bagian bass maupun treble maupun standar yang di bagian normalnya. Kemudian ada beberapa preset yang disediakan Phil seperti soft bass dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pastinya kalian juga bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau ngomongin aplikasi, di situ lengkap ya. Jadi kalian bisa mengotak-atik aplikasi tersebut dan bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian suka. Dan untuk latency testnya di mode gamenya kurang lebih seperti ini. Oke, dan sekarang kita ngebahas mengenai kualitas dari built-in microphone CC Pro 2 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri ya. Basicnya untuk mikrofonnya pastinya dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling yang bisa mereduce suara noise atau ambient yang berada di sekitar kalian. Sebagai contoh, gua masang suara rock noise yang cukup kencang di speaker gue ini, jadi gue nggak tahu apakah suara tersebut masih bisa tembus ke kalian atau masih bisa kalian dengar atau enggak, atau memang ANC-nya bekerja dengan sangat baik. Silahkan kalian lihat sendiri. Yang jelas di real life-nya suara tersebut tuh lumayan kencang, gue pasang. Jadi kurang lebih segitu aja ya mengenai kualitas dari built-in microphone CC Pro 2 ini. Kita lanjut lagi ke review. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin fitur, ada fitur yang penting juga yang dinamakan MAF di sini, yaitu My Audio Filter. Basicnya MAF itu untuk mengakses berbagai macam ANC, ambient mode, dan lain sebagainya. Dengan MAF tersebut, kalian bisa memilih ada 4 buah jenis preset ya, mulai dari ANC atau Active Noise Cancelling. Kemudian yang 3 preset ini adalah preset ambient mode dengan berbagai macam varian. Misalkan ada windy mode, open mode, dan monitor mode. Untuk ANC sendiri dia diklaim bisa minus 42 dB, angka yang cukup besar buat sebuah spesifikasi pada ANC. Kenyataannya ketika gue gunakan sehari-hari sebenarnya performance ANC-nya udah cukup baik dan proper, tapi dia memang nggak spesial. At least ketika gue compare dengan Edifier Neobuds Pro mempunyai ANC yang performance-nya lebih baik dibandingkan Phil CC Pro 2 ini. Jadi untuk performance ANC-nya CC Pro 2 ini gue rasa masih mirip sama seperti Earphone Air Pro 3 atau Edifier W240TN, yang which is udah bagus dan udah cukup proper buat sebuah TWS di range harganya. Kemudian selanjutnya untuk ambient mode mungkin di sini yang berbeda dibandingkan TWS umumnya, karena di sini kalian bisa memilih mulai dari open mode, yang dimana untuk open mode tersebut sama seperti ambient mode pada TWS lain, yang berarti dia bisa mendengarkan suara ambient yang berada di sekitar kalian. Tapi berbeda adalah di sini ada windy mode, yang dimana dia bisa mereduce suara angin tapi tetap bisa mendengarkan suara ambient yang berada di sekitar kalian. Di mana untuk di TWS lain ketika kalian menggunakan ambient mode di outdoor gitu, biasanya suara angin ada tuh dia akan sedikit mengganggu ya, tapi di sini ada windy mode. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah adanya monitor mode, yang menurut gue ini cukup penting, yang dimana sebenarnya kalian masih bisa mendengar suara orang bicara, tapi dia akan mereduce suara ambient di luar suara human voice, yang dimana
Ini lagi-lagi cukup berguna ketika kalian pengen ngobrol sama orang yang berada di sebelah kalian, tapi kalian nggak pengen mendengar terlalu berisik environment yang berada di sekitar kalian. Jadi itu aja ya untuk fitur-fitur MAF-nya. Overall untuk kualitasnya sendiri gue ngerasa di sini udah cukup baik, tapi memang dia belum sebaik Edifier Neobuds Pro. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya sendiri dia udah disupport dengan sertifikasi IPX4 yang dimana dia splash proof, dia akan tahan terhadap keringat atau cipratan air tapi dia nggak fully waterproof. Dan yang terakhir adalah soal daya tahan baterainya. Untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 32 jam dan untuk earbudnya dia diklaim bisa bertahan hingga 8 jam. Tapi dalam penggunaan gue dengan LDAC on dan ANC-nya on, dia hanya bertahan di around 3-4 jam aja, itu pun di volume sekitar 70%. Jadi sebenarnya kalau kalian mau lebih hemat, tinggal kalian matiin aja fitur LDAC-nya dan juga ANC-nya kalian matiin maupun ambient mode-nya. Jadi mungkin akan lebih menghemat baterai ya. Dan untuk klaimnya sampai 8 jam tersebut terus terang gue belum pernah mencoba, tapi balik lagi itu semua tergantung penggunaan kalian. Jadi itu aja kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya. Jadi terakhir kita masuk yuk ke bagian sound quality Feel CC Pro 2 ini. Dan seperti biasa sound quality itu subjektif, jadi apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Dan sebelum gue bahas sound quality-nya, untuk presetnya sendiri gue menggunakan standar equalizer yang ada di CC Pro 2 ini. Standar dalam artian yang dia berada di posisi tengah, bukan di bagian bass atau treble atau beberapa preset yang lain yang bisa kalian pilih ya, tapi bener-bener standar. Kenapa gue menggunakan di standar? Yang pertama, ini adalah benchmark untuk TWS ini supaya nggak bias. Yang kedua, ketika gue mencoba berbagai equalizer yang disediakan Feel, atau kenapa malah equalizer standar ini malah yang terbaik menurut selera gue. Even gue udah mencoba mengcustom preset, tapi setelah gue dengar-dengar memang gue lebih ngerasa equalizer standar ini masih yang lebih enak ya. Jadi balik lagi ya, untuk customize equalizer dan lain sebagainya itu bisa sesuaikan dengan apa yang kalian cari. Jadi by default untuk suara atau signature dari CC Pro 2 ini udah cocok dengan apa yang gue cari pada sebuah TWS. Dia mempunyai kualitas suara yang menurut gue balance, tapi sisi fun-nya masih dapat. Ketika kita ngomongin high frequency atau treble di sini tuh berasa extend ya. Dia bukan tipikal treble yang roll off, yang butek, nggak sama sekali. Dia treble-nya extend, detailnya bagus. Kalau kalian dengerin suara-suara misalkan kayak petikan gitar, suara crash atau suara micro detail di bagian treble-nya, dia masih bisa kalian dengar dengan sangat baik. Dan untuk clarity-nya pun gua cukup suka di sini. Nggak ada suara kasar, suara sibilansnya pun minim. Kalau kalian bandingkan dengan adiknya, Feel T1 Lite. Feel T1 Lite itu masih berasa lebih kasar dan lebih sibilans dan lebih agresif di bagian area treble-nya. Kemudian untuk area mid frekuensi atau vokal, di sini vokalnya menurut gue cenderung pas di tengah. Dia bukan tipikal vokal yang lebih maju seperti adiknya Feel T1 Lite, tapi dia juga nggak berasa terlalu mundur. Jadi gue suka dengan presentasi vokal yang ada di sini. Menurut gue ini tipikal vokal yang all around, yang nyaman buat berbagai macam genre lagu. Kalau kalian ngerasa Feel T1 Lite vokalnya terlalu maju, jadi buat pendengaran dalam jangka panjang agak lebih capek, gua rasa di Feel CC Pro 2 ini kalian akan lebih nyaman, karena memang ketika kalian udah biasa mendengarkan Feel T1 Lite terus kalian switch ke CC Pro 2, hal yang pertama kalian rasakan adalah vokalnya yang berasa agak sedikit lebih laid back ya, lebih relax, lebih santai, tapi dia mempunyai suara yang lebih dewasa, dalam artian lebih mahal bisa gue bilang dibandingkan Feel T1 Lite. Tapi kalau kalian dengar Feel T1 Lite itu bisa ngasih presentasi vokal yang lebih berasa wow effect untuk pertama kalinya. Jadi memang keduanya secara signature agak sedikit berbeda di area vokal. Tapi kalau ngomongin sisi sibilans, Feel T1 Lite akan berasa lebih sibilans dan Feel CC Pro 2 ini akan berasa lebih smooth. Kemudian untuk area bassnya, di sini tipikal bass yang menurut gue cukup balance, cukup terkontrol. Tapi gue nggak bisa bilang bassnya juga tipikal bass yang ngebosenin ya. Makanya gue bilang di sini masih dapat sisi fun-nya. Karena untuk beberapa lagu, di sini bassnya cenderung masih berasa fun, berasa besar. Untuk deep bass atau untuk lower bass-nya itu, dia bisa nge-reach frekuensi yang bagus juga untuk frekuensi extend ke bawahnya. Jadi untuk bass gue suka tuningan yang ada di Feel CC Pro 2 ini. Memang kalau kalian bandingkan dengan TWS yang lebih netral seperti Tin Buds 3 itu mempunyai frekuensi bass yang lebih balance ya. Tapi
Kenapa gue bilang CC Pro 2 ini lebih fun? Karena untuk sebagian besar orang mungkin Tin Basri itu tipikal TWS yang agak bosan karena terlalu flat mungkin dibandingkan feel CC Pro 2 yang lebih all round dan lebih fun. Kemudian untuk sisi teknikalitasnya gimana? Kalau menurut gue di sini udah bagus kalau kalian bandingkan dengan TWS-TWS yang lain. Sebagai contoh misalkan gue sempat bandingkan dengan W240TN atau Irfan RS. Untuk Feel CC Pro 2 ini mempunyai soundstage yang lebih megah, dalam artian untuk separasinya pun terdengar lebih baik ya. Bahkan gue sempat bandingkan dengan Edifier Neobud S. Menurut gue soundstage-nya di Feel CC Pro 2 ini agak lebih luas dibandingkan Neobud S. Tapi kalau kalian bandingkan dengan lagi-lagi Tin Basri yang secara soundstage, secara teknikalitas itu adalah salah satu TWS dengan teknikalitas terbaik yang pernah gue coba, Feel CC Pro 2 masih di bawah Tin Basri. Jadi untuk separasinya, perpindahannya gitu, kalian akan merasakan Tin Basri itu jauh lebih jelas dan lebih baik dibandingkan CC Pro 2 ini. Jadi untuk teknikalitasnya di sini bagus tapi belum sebaik Tin Basri. Kemudian untuk pinpoint dan imagingnya gue ngerasa di sini cukup baik untuk sebuah TWS, tapi memang lagi-lagi nggak sebaik Tin Basri atau beberapa IM yang berada di luar sana untuk range harga di bawah 1 juta. Overall gue ngerasa sih untuk teknikalitasnya untuk sebuah TWS gue udah nggak ada komplain dari Feel CC Pro 2 ini. Yang terakhir adalah dari sisi powernya, yang dimana menurut gue di sini mempunyai power yang cukup, tapi dia nggak ada spare power berlebih maupun gue nggak merasa kurang dari powernya. Untuk penggunaan indoor gue membutuhkan volume sekitar 70-80%, tapi ketika gue pengen mendengarkan lagu yang gue merasa gue pengen besar, gue memang lumayan sering juga menggunakan di sekitar 90 atau bahkan di volume maksimal nih. Jadi di sini nggak ada spare lebih, tapi gue nggak ngerasa kurang dari sisi powernya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue untuk harga yang ditawarkan, gue bisa bilang ini salah satu TWS yang gue happy menggunakan TWS ini untuk all around bisa mengcover berbagai macam kebutuhan yang gue gunakan. Sebagai contoh, untuk desainnya yang keren, jadi ketika gue bawa TWS ini, gue akan merasa TWS ini tuh cukup spesial karena desainnya nggak umum. Yang kedua, untuk penggunaannya pun sangat gampang ya, karena dia nggak ada tutup engselnya yang akan lebih memudahkan gue buat naruh atau menggunakan earbudnya ini. Yang ketiga, dari sisi fiturnya, yang dimana menurut gue fiturnya di sini cukup lengkap, ada ANC, ada ambient mode, dan untuk latensinya pun di sini sangat proper. Even kalian para gamer pun kalian bisa menggunakan TWS ini untuk main game-game kompetitif. Dan yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya, menurut gue ini TWS dengan sound quality yang all around. Berbagai macam genre lagu di sini masih enak dan masih cukup nyaman buat kalian gunakan dalam jangka panjang. Detailnya pun terdengar baik dan untuk powernya pun terdengar cukup. Jadi gue rasa kekurangan yang ada di Feel CC Pro 2 ini kalau bisa gue mention mungkin hanya dari daya tahan baterai di earbudnya ketika kalian mengaktifkan semua fitur yang ada mulai dari LDAC dan ANC-nya, yang dimana dia hanya bertahan sekitar 3-4 jam aja. Itu aja sih paling yang bisa gue share dari Feel CC Pro 2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.